Tim Merah Putih kembali kedatangan sponsor baru. Beda level, skuad Garuda buat rival ASEAN keheranan. Supporter Bahrain ketakutan datang ke Indonesia. Medsos Timnas Indonesia diserbu netizen. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Supporter Bahrain ketakutan datang ke Indonesia. Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta sepertinya sepenuhnya dikuasai supporter Garuda saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa. Ini dipastikan karena jatah 3.000 tiket untuk supporter Bahrain masih utuh alias belum terjual. Apakah karena mereka takut sebelum tanding? Seperti diketahui, 3.000 tiket utuh itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita. PSSI sudah memberikan waktu agar BFA mengambil slot itu. Tetapi hingga batas waktu yang ditentukan mereka tidak memberikan kabar lebih jauh. Oleh sebab itu PSSI memutuskan untuk menjual kuota supporter Bahrain buat penonton umum. Tentu semuanya sudah diborong oleh pendukung Timnas Indonesia hanya dalam beberapa jam. PSSI dalam hal ini sudah membuka agar supporter Bahrain bisa hadir. Namun, ada kan supporter Bahrain membeli tiket dari jalur resmi seperti penonton pada umumnya. Mengenai hal tersebut, ia masih belum menerima informasi apapun. Semua proses yang dilakukan telah transparan dan profesional, serta mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak yang terlibat. Sebelumnya, tim asuhan Dragan Talajik itu sempat mengajukan bermain di tempat netral karena khawatir dengan keamanan dan keselamatan timnya setelah menerima serangan cyber menyusul hasil imbang kontroversial di pertemuan pertama Oktober tahun lalu. Bisa menjadi kemungkinan atas insiden beberapa waktu itu membuat pendukung Bahrain lantas lebih memilih untuk tidak datang demi mendukung timnasnya sendiri di Stadion Gelora Bung Karno. Medsos Timnas Indonesia diserbu netizen. Tidak ada angin, tidak ada hujan, mendadak Instagram milik Timnas baru-baru ini jadi sasaran netizen. Bahkan para supporter tersebut memberikan kritik tajam untuk tim media sosial Instagram Timnas Indonesia. Lantas apa yang terjadi? Sebelumnya, Timnas Indonesia memang sudah berada di Sydney beberapa waktu lalu. Mereka juga tengah mempersiapkan semaksimal mungkin demi membawa harum sepak bola Indonesia untuk lolos di Piala Dunia Zona Asia 2026. Para supporter tersebut ingin mengetahui update terkini para penggawa Timnas Indonesia yang tengah bersiap di Sydney. Satu di antara caranya memantau Instagram milik Timnas Indonesia. Namun, unggahan terkini Timnas Indonesia kemarin menjadi sorotan tajam karena tak memberikan update terkini skuad Timnas Indonesia di Sydney. Instagram Timnas Indonesia justru memposting sebuah konten promosi dan hal tersebut membuat para supporter geram. Padahal, postingan tersebut adalah unggahan yang dikaitkan dari akun @officialgarudastore. Menurut para supporter, Timnas Indonesia sebaiknya memposting konten kondisi skuad Timnas Indonesia ketimbang promosi. Memang, kabar terupdate apapun tentang skuad Garuda sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola tanah air. Bahkan mereka benar-benar memantau sedetail mungkin para pemain skuad Garuda mulai dari keberangkatan, aktivitas hari ini, dan kondisi apapun. Maka tak heran banyak dari beberapa pemain Timnas Indonesia memiliki banyak pengikut di media sosial. Tentunya asupan kabar terbaru tentang skuad Garuda jelang lawan Australia sangat ditunggu netizen sebagai bentuk semangat para supporter untuk terus mendukung pasukan skuad Garuda dan tentunya mendoakan yang terbaik untuk anak asuh Patrick Kluivert itu. Beda level, skuad Garuda buat rival ASEAN keheranan. Tim-tim ASEAN dibuat tak percaya dengan kualitas Timnas Indonesia yang menurut mereka beda level ini. Pasalnya, Timnas Indonesia saat ini dapat dibilang memiliki dream team dengan pemain-pemain keturunan dan abroad. Tim-tim ASEAN seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, Kamboja, Laos, Filipina, Singapura, Myanmar,
Timor Leste dan Brunei kemungkinan akan sulit memiliki kesempatan melawan Dream Team Timnas Indonesia yang mayoritas bermain abroad untuk kedepannya. Peluang tim ASEAN bertemu Timnas Indonesia hanya di ASEAN Cup 2026. Jika ASEAN Cup 2026 tak digelar di kalender FIFA, Timnas Indonesia tidak bisa menurunkan pemain-pemain andalannya. Timnas Indonesia kemungkinan akan menurunkan pemain muda dan beberapa pemain senior seperti ASEAN Cup 2024. Untuk bertemu di FIFA Matchday pun akan susah. Timnas Indonesia sudah memiliki jadwal sendiri, yakni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang tim-tim ASEAN melawan Timnas Indonesia adalah di Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027. Di laman FIFA, Piala Asia 2027 masuk dalam kalender FIFA. Itu artinya Timnas Indonesia bisa diperkuat pemain-pemain terbaik dari Liga Amerika, Eropa, Asia, hingga Liga 1 karena klub wajib melepas pemain. Saat ini Timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Sementara tim-tim ASEAN masih harus berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 untuk menyusul Timnas Indonesia. Tim-tim ASEAN yang akan berlaga di kualifikasi ialah Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, dan Timor Leste. Mereka harus lolos terlebih dulu ke Piala Asia 2027 untuk memiliki peluang melawan Timnas Indonesia di ajang tersebut. Adapun syarat untuk lolos ialah menjadi juara di masing-masing grup. Sehingga beberapa syarat itu yang akhirnya membuat rival ASEAN merasa heran dengan level Timnas Indonesia. Tim Merah Putih kembali kedatangan sponsor baru. Meroketnya prestasi Timnas Indonesia membuat PSSI kebanjiran sponsor. Diketahui sebelumnya, Timnas Indonesia mendapat sponsor untuk berkolaborasi dengan Free Fire. Adapun sekarang Timnas Indonesia sudah ada 29 lebih sponsor yang mendukung skuad Garuda. Terbaru, Indomaret secara resmi diumumkan sebagai sponsor untuk Timnas Indonesia. Perusahaan retail modern terbesar di tanah air tersebut akan menjual jersey edisi khusus. Indomaret menjadi perusahaan ke-22 dan brand ke-29 yang menjadi sponsor resmi Timnas Indonesia. Kemitraan ini diresmikan dengan penandatanganan MOU kedua dengan PT Garuda Sepak Bola Indonesia di Menara Indomaret kemarin. Dengan kerjasama ini, Indomaret dan PSSI akan meluncurkan berbagai program. Salah satunya kampanye Tagar Kita Garuda yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung Timnas Indonesia. Indomaret turut menggandeng Elspo untuk meluncurkan jersey edisi khusus Timnas Indonesia. Merchandise jersey ini dijual dengan harga yang lebih terjangkau yaitu Rp139.000. Elspo akan memproduksi jersey edisi khusus ini sebanyak 500.000 pieces. Para supporter yang ingin memilikinya hanya bisa membeli di Indomaret Fresh. Tak hanya jersey, Indomaret nantinya juga akan menjual berbagai pernak-pernik lain terkait Timnas Indonesia. Gambar para penggawa Garuda juga akan terpampang di produk-produk privat label mereka. Gebrakan yang menarik lainnya, Indomaret juga akan menggelar nobar pertandingan Timnas Indonesia pada gerai-gerainya yang tersebar di berbagai wilayah. Agenda ini rencananya sudah dimulai saat tim asuhan Patrick Clifford melakoni laga tandang kontra Australia pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Kamis.